5枚目悪。Assalamualaikum. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali bersama saya di Alur 7. Kali ini saya akan ngebahas anime bergenre demons, komedi, magic, fantasi berjudul Black Clover. Menceritakan seorang anak yang bermimpi ingin menjadi kesatria sihir terhebat tapi tidak memiliki sihir sejak lahir. Bagaimana kelanjutan animenya? Akankah ada keajaiban? Langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan diperlihatkannya seorang pendeta dengan dua anak kecil bernama Asta dan Yuno, di mana mereka berdua ditemukan di depan gereja di salah satu desa yang sangat terpencil. 第一ちっとも似ておらんユノが元気なアスタかよし 15 tahun kemudian, Asta yang sudah beranjak besar sedang menyatakan perasaannya kepada susternya sendiri bernama Lily. Suster Lily pun menolaknya, tapi dengan sikap keras kepalanya, Asta terus memaksa suster Lily. Hingga akhirnya suster Lily kesal dan mengeluarkan sihir air kepada Asta. Lalu datang Yuno dan mengejek Asta yang sangat tak menarik bagi wanita. Asta pun mengajak Yuno berduel. Saat akan menyerang, ternyata Asta tidak memiliki sihir. Di sisi lain, Yuno memperlihatkan sihir angin hebatnya di hadapan Suster Lily dan anak-anak yang lain. Asta memang selalu kalah oleh Yuno tentang ilmu sihir. Tapi dengan cita-citanya yang sangat besar untuk menjadi kesatria sihir, Asta selalu melatih fisiknya dengan sangat keras. 97 998 999 Di kerajaan Clover diadakan perkumpulan 1 tahun sekali bagi remaja saat usianya 15 tahun untuk menerima Grimoire atau buku sihir. Grimoire pun berterbangan memilih anak yang cocok untuk Grimoire tersebut. Bentuknya juga berbeda-beda. Fungsi dari Grimoire sendiri adalah untuk menambahkan ilmu sihir yang dimiliki. Anak-anak yang lain telah mendapatkan Grimoire-nya, sedangkan Asta tak kunjung mendapatkan Grimoire. グリモールが来ないんすけど。逆にすげえ信じらんない。 Beberapa saat kemudian ada cahaya terang yang disebabkan oleh Grimoire berdaun 4 yang sangat langka. Ternyata Grimoire itu telah memilih Yuno. 四つ葉あの伝説の初代魔法帝も授かったという Walaupun Asta tidak menerima Grimoire, Asta masih tetap semangat dan tidak akan menyerah untuk menjadi seorang kesatria sihir. やるよー !1 年でも2年でも10年でも100年でも貧しかろうが捨て子だろうが出ろよユノー Di sisi lain, Yuno diserang oleh dua anak yang iri dengan Grimoire yang didapatkan Yuno. Saat Yuno menghadang serangannya, tiba-tiba ada rantai yang menyerang dua anak tersebut. Ternyata sihir rantai itu bernama Repchi. Repchi langsung menyerang Yuno, di mana ia akan merampas Grimoire berdaun 4 yang langka itu untuk dijual kepada para kolektor gelap. Kemudian, Asta datang untuk menolong mereka, walaupun Asta tidak memiliki sihir dan Grimoire. Asta tetap berani untuk menyerang Repchi, tapi Asta kalah dan akhirnya terpental ke dinding. Saat Asta mulai putus asa akan kelemahan dirinya yang tidak mempunyai sihir dan tidak memiliki Grimoire, 哀れな奴がいるとはね。魔法帝どころかろくな働き口もね。 Yuno membangkitkan kembali semangat Asta yang sudah mulai menyerah dan pasrah akan takdirnya.
Sesaat kemudian, tiba-tiba datang Grimoire kusam dengan cahaya merah dan mengeluarkan pedang besar. 首のワール Dijelaskan tentang jumlah daun yang ada pada Grimoire. Jika berdaun 3 melambangkan kepercayaan, harapan, dan cinta. Jika berdaun 4 tambahannya keberuntungan, sedangkan jika berdaun 5 tambahannya adalah iblis. Flashback 10 tahun yang lalu, di mana Yuno yang masih kecil itu sangat cengeng dan selalu dilindungi oleh Asta. 大丈夫だ。ユノには俺がついてる。 Suster Lily menceritakan tentang kaisar sihir yang mengalahkan iblis. Disitulah awal mula cita-cita Asta untuk menjadi seorang kaisar sihir hebat. 世界の夜明けでした。やったー！皇帝と呼ばれ、伝説になったのでした。 Kemudian, Pak Pendeta memberikan tugas kepada Yuno untuk memberikan surat yang sangat penting ke kota. Saat akan pulang, Yuno dihadang oleh seorang yang mencoba mencuri kalungnya. Yuno pun dihajar oleh orang tersebut. Karena Yuno cengeng, dia pun hanya bisa menangis. そうなもん持ちやがってぶして死ぬか Tiba-tiba datang Asta. Ia berlari dan menyerang pencuri itu. Karena Asta masih kecil, ia juga dihajar terus-terusan oleh pencuri itu. Tapi karena Asta pantang menyerah, ia terus saja mencoba menyerangnya. Hingga pada akhirnya pencuri itu pun kesal dan pergi meninggalkan mereka. クソガキが Kembali lagi ke masa sekarang di mana Asta sedang berhadapan dengan Repchi. Hanya dengan sekali tebasan, Asta langsung mengalahkan Repchi. Lalu Yuno mengingat kembali janjinya di masa lalu dengan Asta untuk bisa menjadi kaisar sihir hebat dan menjadikan satu sama lain rival. Di sisi lain di wilayah ibu kota kerajaan Clover, di mana kaisar sihir dan kesatria sihir akan berkumpul. Kaisar sihir adalah penghargaan bagi seorang yang memiliki ilmu sihir yang tinggi, sedangkan kesatria sihir adalah bawahan kaisar sihir, di mana kesatria sihir dibagi menjadi beberapa kelompok. 魔法騎士団とは魔法帝直属の9つの騎士団からなる Berpindah pada Asta yang sedang berlatih pedang untuk mempersiapkan mengikuti ujian masuk kesatria sihir yang diadakan di ibu kota kerajaan Clover. Begitu juga dengan Yuno yang sedang berlatih keras untuk menjadi kaisar sihir hebat. Lalu mereka pulang dan bertemu di tengah jalan, yang kemudian mereka beradu lari untuk sampai di gereja lebih dulu. Keesokan harinya Asta kembali berlatih. Di tengah-tengah latihannya, ia didatangi Nas, anak kecil yang dibesarkan di gereja sama seperti Asta. Nas mengatakan bahwa Asta akan gagal karena tidak memiliki sihir. Dan mengatakan bahwa rakyat jelata seperti mereka tidak boleh bermimpi menjadi seorang yang hebat. Tetapi Asta mengatakan bahwa dia akan membuktikan kepada Nas dan yang lain bahwa dia bisa mencapai mimpinya itu. Hari berikutnya Asta dan Yuno berangkat menuju ibu kota kerajaan Clover untuk mengikuti ujian kesatria sihir. じゃあ行ってきます。ああ、ライバルだからって別に仲良くしてもいいんだぞ。 Setelah melalui perjalanan yang panjang selama berhari-hari, akhirnya mereka berdua sampai di ibu kota kerajaan Clover. あそこに魔法帝が。王都では魔法騎士団入団試験が待っている。二人は大勢の並みいる強敵たちと競い合い、入団を勝ち取らねばならないのだ。 Mereka pun sampai di tempat ujian dan mengantri untuk mendapatkan nomor urut. まさか四つ葉すごい。165番だ
Di dalam tempat ujian banyak dari orang-orang yang dikelilingi burung-burung, di mana burung tersebut akan banyak berada di badan mereka jika mereka memiliki sihir yang rendah. Kemudian datang Asta dengan begitu banyak burung berada di badannya karena Asta yang tidak memiliki sihir. 魔法帝になる。せいか見せてやるからこの鳥どもは。 Saat berlari, ia menabrak seorang yang bernama Yami Sukehiro. Seketika, burung-burung pergi saat melihat Yami. Asta yang tidak mengetahui siapa Yami bersikap seolah-olah akrab sehingga membuat Yami marah. すんごい老け顔だな。今までどんだけ苦労死ぬ準備はいいようだ。 ダメ通りだった。 Lalu datang dua anggota banteng hitam Finral dan Gordon dan menyuruh Yami melepaskan Asta. Yami adalah komandan atau kesatria sihir dari banteng hitam. 破壊神闇助弘ならず者騎士団でしょ。団員には一人としてまとも Tak lama kemudian, datang para komandan atau kesatria sihir dari masing-masing pasukan. ミリオン、グレンの名の通り、戦でもウィリアム団長が敵の大将首取ったって話だしね。主降臨それではこれより魔法騎士団入団試験を始める Lalu ujian pun dimulai. Mereka akan diberi beberapa ujian. Jika mereka lolos, mereka akan dipilih oleh komandan yang tertarik. Jika komandan yang lain memilihnya juga, maka peserta bisa memilih akan masuk ke komandan mana saja. Ujian pertama adalah mengendalikan sapu terbang, di mana itu adalah sihir paling mendasar yang harus dikuasai. Banyak peserta yang bisa mengendalikannya, sedangkan Asta yang sudah susah payah mencobanya tetap tidak bisa membuat sapunya terbang. どういうはい一人早速消えたつかなんであいつここにやっぱ浮かねえ。 Di sisi lain, Komandan Elang Perak menemui adiknya bernama Noelle, di mana kakaknya Noelle tidak suka dia mengikuti ujian karena ia tidak cukup menguasai sihirnya dan itu mempermalukan keluarganya. Ujian terus dilanjutkan dengan beberapa kategori, tetap saja Asta gagal melakukannya. Sampai akhirnya ujian terakhir, di mana mereka akan saling bertarung 1 lawan 1 dan mereka bebas memilih lawannya. 最後の試験だ実戦形式で行う一組になりその相手と戦え我々は戦闘が仕事だ Saat Asta mencari lawan, ia didatangi kembali oleh Seke. Ia mengajaknya untuk bertarung. Dengan sombongnya, Seke mengatakan akan bersenang-senang dengan Asta karena Asta telah menjadikannya terlihat hebat dan mengejeknya. ここまで俺を引き立ててくれてサンキューな。哀れな底辺くん。 Pertarungan pun dimulai. Seke mengeluarkan sihir pencipta perunggu, di mana sihir tersebut adalah tameng yang melindungi Seke dari serangan. ダスターフッハー聖堂創世魔法石器で身を守りつつ魔力弾を放つ攻防を Kemudian Asta memulai serangan. Hanya dengan satu serangan saja Asta bisa menghancurkan tameng pertahanan Seke dan langsung mengalahkannya. Banyak yang terheran-heran akan kekuatan Asta dan pedang besarnya. Dan tidak sedikit yang mencemooh Asta atas mimpinya menjadi kaisar sihir. Anak buah Yami mengatakan bahwa Asta memiliki sihir penciptaan, tapi Yami menilai itulah bukanlah sihir, melainkan kekuatan fisik Asta. Yami mengetahui Asta tidak memiliki sihir. Saat Yami memegang kepala Asta, Yami pun sedikit tertarik pada Asta. ないんじゃなくて魔力がねそれなのに魔法帝になる Pertandingan lain pun terus dilaksanakan. Tiba-tiba seseorang yang dari kalangan bangsawan bernama Salim menghampiri Yuno. Ia meminta Yuno agar bertanding dengannya. Tanpa banyak bicara, Yuno langsung ke arena pertandingan. Seperti biasa, para bangsawan selalu meremehkan kaum yang bukan bangsawan. Tapi Yuno tidak sedikit pun menanggapinya. Lalu pertandingan pun dimulai. Salim dengan grimornya mengeluarkan sihir bola petir yang besar dan langsung mengarahkannya kepada Yuno.
Yuno pun bersiaga dan mengeluarkan sihir anginnya yang begitu dahsyat hingga Salim terbawa angin ke atas dan kemudian terjatuh. Yuno pun menang. Dan saatnya pemilihan peserta yang lolos dan tidak lolos. Satu persatu peserta dipanggil, sampai akhirnya Yuno yang dipanggil. Karena memiliki sihir yang besar, ia dipilih oleh semua kesatria sihir. Kemudian Yuno memutuskan bergabung dengan Mentari Keemasan. 希望者は挙手を。時期の夜明けなんて王族か貴族しか入れないんじゃなかったのか。最果ての村のやつを。 Selanjutnya giliran Asta yang maju ke depan, namun tidak ada yang memilih Asta. Sampai pada akhirnya Yami menghampiri Asta, ia mengatakan karena Asta tidak memiliki sihir, maka tidak ada satu komandan pun yang memilihnya. たとえ高い戦闘能力持ってようが、それが得体の知れねえ力じゃ、誰も手出さねえわ。 Dengan kekuatan dan aura sihir yang begitu besar, Yami mengatakan, apakah kamu masih ingin menjadi kaisar sihir dan mengalahkan ke-9 komandan tanpa ilmu sihir? の騎士団の団長たちを超えるってことだ。前でもまだ魔力のない分際で。 Namun dengan kegigihan dan tekad yang besar, Asta masih tetap dengan mimpinya itu. Tanpa terduga Yami menurunkan aura sihirnya dan tertawa, dan Yami pun tertarik oleh Asta dan memilihnya untuk bergabung dengan Banteng Hitam. 白い。うちの団に来い。 Scene berpindah, Asta dan Yuno saling memberikan selamat atas pencapaian mereka. Tiba-tiba, Asta merasakan sakit perut dan bergegas ke toilet. Tanpa disadari, ada Seke yang menunggunya di sana. Dengan rasa marah dan kesal atas kekalahannya, ia akan mencelakai Asta. Dan tiba-tiba ada Yuno yang menyelamatkannya. 影の毒を食らえ。壺の。 Kemudian Asta dan yang lain pergi ke markas Banteng Hitam. 魔力ねえんだってな。ほらよ。 Bersambung. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai bertemu di episode selanjutnya.